Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua dalam pelajaran ilmu nahwu dasar dengan pegangan kitab Syarah Matan Jurmiyah karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Saat ini kita sudah menginjak kepada babu marfu'atil asma'i. Bab menerangkan tentang apa-apa yang dirofakkan daripada isim. Jadi tentang isim-isim yang dirofakkan. Apa saja isim-isim yang dirofakkan? Baik dengan doma, dengan wawu, dengan alif. Nah, ini kedudukannya. Tentang kedudukan isim yang dirofakkan, yang hukumnya dirofakkan. Baik teman-teman semua, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqulu rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala babu marfu'atil asma'i. Ini ialah bab tentang segala yang dirofakkan daripada isim-isim. Al-marfu'atus sab'atun. Segala yang dirofakkan, yakni dari isim-isim itu sab'atun, 7. Wahia al-fa'ilu. Pertama, fa'il. Jadi isim kalau sebagai fa'il kedudukannya, maka dia hukumnya rofa. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ada maf'ul tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, ini pun hukumnya rofa. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi ini masih kata-kata dari Syekh Muhammad Sonhaji di dalam Matan Jurmiyah. Wal mubtada'u yang ketiga adalah mubtada. Jadi kalau isim sebagai mubtada, dia hukumnya dirofakkan. Wa khobaruhu, dan khobarnya. Yang keempat, khobar daripada mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha, dan isim kana juga saudara-saudaranya. Ini nanti akan disebutkan saudaranya kana itu apa saja ya. Maksudnya yang sepadan dengan kana ya. Itu yang kelima. Yang keenam, wa khobaru inna wa akhwatiha. Khobar inna dan saudara-saudara inna ya, saudara-saudaranya. Inna nanti akan disebutkan siapa saja saudaranya gitu ya. Wa tabi'u lil marfu'i, dan yang itu tadi inna yang keenam, wa tabi'u lil marfu'i, dan yang ketujuh adalah tabi' yang mengikuti daripada yang dirofakkan. Maksudnya yang mengikuti fa'il, yang mengikuti maf'ul, maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, yang mengikuti mubtada, yang mengikuti khobar, yang mengikuti isim kana, yang mengikuti khobar inna gitu ya. Tuh, jadi dia mengikuti saja dari apa yang di depan dia, dari kata yang sebelumnya. Wa arba'atu asya, dan tabi' itu ada empat macam. Ada empat ya. An-na'tu pertama na'at atau sifat. Wal atfu yang kedua ataf, ini namanya ataf. Wat taukidu yang ketiga taukid. Wal badalu yang keempat badal. Jadi yang mengikuti daripada yang 6 tadi ya, fa'il, maf'ul, ya, maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, yang mengikuti mubtada, yang mengikuti khobar, yang mengikuti isim kana, yang mengikuti khobar inna gitu. Itu ada yang disebut na'at, ada yang disebut ataf, ada yang disebut taukid, ada yang disebut badal. Nanti ada kriterianya dari keempat ini. Ya, ada perbedaannya gitu ya. Na'at itu seperti apa, ataf itu apa, taukid itu apa, badal itu apa. Yang jelas secara i'rab ya, ketika dia mengikuti fa'il, maka dia dibacanya rofa. Ketika dia mengikuti maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, dia dibaca rofa. Ketika mengikuti mubtada, maka dia juga rofa. Ketika mengikuti khobar, dia juga rofa. Ketika mengikuti isim kana dan saudaranya, dia juga rofa. Ketika mengikuti isim inna dan saudaranya, dia juga rofa bacanya. Adapun nanti kita tentukan apakah dia ini na'at atau taukid badal, itu akan ada ciri-cirinya atau ada pengertian tersendiri tentang apa itu na'at, apa itu ataf, apa itu taukid, apa itu badal. Baik, kita baca penerangan dari Tuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Babu marfu'atil asma'i. Marfu'atil asma'i. Inilah bab tentang isim-isim yang dirofakkan.
Al-marfu'atu sab'atun. Segala yang dirofakkan dari isim-isim itu sab'atun. 7. Wahia al-fa'ilu. Yaitulah yang pertama fa'il. Nahu ja'a Zaidun wal fata wal qadi wal gulami. Contohnya adalah ja'a Zaidun. Zaidun, fata, qadi, gulami. Ini semuanya rofa bacanya. Ya, karena jadi fa'il. Nah, Zaidun rofa dengan dhammah yang zahir. Kenapa? Karena dia isim mufrad dan akhirnya adalah huruf sahih, ya. Dal, huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Wal fata, terus fata. Fata ini adalah fa'il, juga sama hukumnya rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena diakhiri huruf alif, ya, sedangkan alif itu tidak berharokat. Lalu, ya, apa yang mencegah dari zahirnya dhammah itu? Ta'azzur, uzur, ya. Keterhalangannya alif menerima harokat, sehingga fata itu dirofakkan dengan dhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha at-ta'azzur, itu ya. Terus al-qadi. Qadi bagaimana? Kalau qadi, ya, sama secara takdiri, artinya yaitu adalah fa'il yang dirofakkan disebabkan dia menjadi fa'il, ya. Qadi itu dirofakkan karena dia menjadi fa'il, namun dhammahnya juga ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Ini mah bukan karena uzur, tapi karena berat, karena siqal, karena berat orang Arab menyebutkan harokat dhammah di atas huruf ya. Qadiyu, mereka nggak berat, ya, menyebutkan itu, nggak enak di telinga mereka. Jadi qadi, ya. Dhammahnya ditakdirkan karena berat. Wa gulami, adapun gulami, ya, gulami itu sebetulnya rofa juga, tapi gulami ini terdiri dari dua kata, ya, gulam dan ya mutakallim. Nah, asalnya gulamu, ya, gulamu dengan anak, ya, tapi di sini mahalnya jer. Kenapa? Karena idhofah itu dua kata digabung menjadi satu, ya, menjadi satu arti, gitu. Seperti sapu tangan, sapu dan tangan, gitu. Sapu kan buat nyapu kotoran dengan tangan. Tangan nih anggota badan kita. Tapi kalau jadi sapu tangan, ya, kalau jadi sapu tangan itu maknanya serbet, begitu. Kan gitu ya. Ya seperti itu. Nah, gulami ini dua kata, pembantu saya. Seorang, jadi namanya, jadi dua kata ini mewakili satu orang. Bisa jadi gulami ini namanya misalkan Zaidun lah, ya, lebih mudah. Ya. Misalkan namanya si Zaid, namanya si, cuma dia itu pembantu saya, gitu. Nah, gulamu dengan saya, kata ya mutakalim ini berharokat kasroh. Ya ini cocoknya dengan kasroh, begitu. Jadi pada gulami, dhammahnya, ya, diganti kepada kasroh dikarenakan huruf munasabah. Karena cocoknya ia itu dengan kasroh, gitu. Seperti pembahasan yang telah lalu. Yang telah lalu tuh pada lafaz dorobu asalnya dorobau. Kalau pada fi'il madhi tuh dorobu asalnya dorobau. Tapi harokat fathah itu nggak cocok sama wawu. Maka digantilah, itu ya, fathahnya itu menjadi dhammah, karena dhammah bersesuaian dengan wawu. Nah, ini pun begini. Ini ya itu tidak cocok dengan dhammah. Gulamu, nantinya baca gulamu. Maka diganti harokat dhammah tadi kepada kepada kasroh limunasabah, karena kesesuaian kecocokan dia dengan huruf setelahnya, begitu, ya. Dhammahnya muqaddarah, berarti dhammahnya disimpan, ya, dikarenakan, ya, harokat dikarenakan huruf munasabah, gitu. Istiqbalul mahal di harokatil munasabati, begitu. Jadi bidhammatin muqaddaratin, ya, alal mimi, ya, listighalil mahalli bi harokatil munasabati, gitu. Jadi bisa bedakan ya antara fata, qadi dan gulami, perbedaannya. Sama-sama muqaddarah, tapi perbedaannya di situ, ya. Kalau fata dikarenakan alif itu tidak berharokat, kalau qadi dikarenakan ya itu berat disebutkan oleh orang Arab, maka tidak ditambahkan. Kalau gulami dikarenakan harokat munasabah. Yang kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Yang kedua adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya.
Nahu duriba Zaidun. Contohnya duriba Zaidun. Nah, Zaidun di sini bukan fa'il ya, teman-teman. Tapi ini dalam bahasa nahwu namanya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Wa yudrabu amrun. Nah, pada fi'il mudhari'nya yudrabu amrun. Nah, amr di sini juga bukan fa'il tapi naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Dia itu adalah subjek dari kata kerja pasif. Itu ya. Jadi pengertian mudahnya, kata kerja itu ada dua. Ada aktif, ada pasif. Nah, yang kata kerjanya aktif, ya subjeknya namanya fa'il. Sedangkan kata kerja pasif, subjeknya namanya naibul fa'il. Nah, artiannya pun berbeda. Kalau aktif me, kalau pasif di, ya. Kalau aktif seperti doroba Zaidun amron. Memukul Zaid akan amr. Contoh, sebagai contoh. Memukul Zaid akan amr. Zaid memukul amr. Jadi kata-katanya doroba, memukul. Nah, ini kata doroba dirubah menjadi pasif, dipukul. Nah, dipukul. Jadi Zaidun di sini, ya, kalau dicontoh di sini, ini asalnya bisa kita perumpamakan, misalkan asalnya doroba amrun Zaidan. Jadi asalnya Zaidun di sini adalah Zaidan. Amr memukul Zaid. Subjek fa'ilnya itu adalah sebetulnya amr. Kemudian Zaidan itu adalah maf'ul. Nah, dikarenakan subjek yang asalnya itu tidak disebutkan, yang yaitu adalah fa'il gitu, maka itu kedudukan fa'il itu ditempati oleh maf'ulnya. Duriba Zaidun, dipukul Zaid. Zaid dipukul. Nah, jadi terjemahannya Zaid itu dipukul. Zaid dipukul. Yudrabu amrun, amr dipukul. Gitu. Di kata-kata fi'ilnya atau kata kerjanya pasif, dipukul. Kalau doroba memukul, duriba dipukul. Yadribu memukul, yudrobu dipukul. Itu ya. Ya nanti akan dibahas tuh lebih luas lagi, lebih detail lagi di ilmu shorof. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Wal mubtada'u. Kemudian mubtada. Nah, mubtada itu ambilnya maknawi ya. Wa khabaruhu dan khabarnya. Khabar mubtada itu juga rafa. Nahu Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Nah, contohnya Zaid dan fata, seorang pemuda. Zaid dan seorang pemuda dan seorang hakim dan pembantuku qaimuna, mereka itu semua sedang berdiri. Nah, qaimuna itu adalah khobar. Dari mana? Dari Zaid, fata, qadi, gulami. Nah, ini wawunya di sini namanya wawu atof ya. Wawunya wawu atof. Ini yang tadi disebutkan tabi' lil marfu' ya, yang mengikuti bagi yang dirofakan. Nah, ini mengikuti mubtada nih. Mubtadanya Zaidun, terus diatofkan kepada Zaidun, fata, diatofkan lagi, qadi, diatofkan lagi kepadanya, gulami. Nah, itu semua tuh Zaidun, fata, qadi, gulami itu jadi mubtada kedudukannya ya. Mubtada, qaimuna jadi khobarnya. Nah, dua-duanya hukumnya rofa. Mubtada rofa itu qaimuna ya sebagai khobarnya juga rofa. Zaidun mubtada dirofakan dengan doma, fata dirofa doma zahir, fata dirofakan dengan doma muqaddarah karena uzur, qadi dirofakan muqaddarah doma muqaddarah karena berat, gulami dirofakan dengan doma muqaddarah karena menyesuaikan daripada huruf setelahnya. Qaimuna nih ya, catatan antara khobar dan mubtada dan khobar ini harus sesuai ya, antara mufradnya, tasniyah dan jamak. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad, harus sesuai, harus mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtadanya menunjukkan dua, khobarnya juga harus menunjukkan dua. Kalau khobarnya banyak, maka mubtadanya juga menunjukkan banyak. Nah, di sini kan Zaidun, fata, qadi, gulami, ini lebih dari satu ya, bahkan lebih dari dua, maka khobarnya pun disamakan, qaimuna itu. Qaimun satu, qaimani dua, qaimuna tiga atau lebih. Jadi kalau misalkan kita buat perumpamaan seperti ini, Zaidun qaimun. Kalau Zaidun wal fata qaimani itu. Kalau Zaidun wal fata wal qadi qaimuna.
Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi harus cocok antara mubtada dengan khobar dalam bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Mubtadanya tasniyah atau menunjukkan dua, khobarnya juga menunjukkan dua. Mubtadanya 3 atau lebih, ya, khobarnya juga 3 atau lebih, harus cocok persesuaian. Tasniyah muzakkar dan muannasnya juga harus cocok, ya. Gitu. Contoh misalkan kalau Zaidun kan qaimun, Zaidun qaimun. Kalau perempuan Zainab misalkan, Zainab nanti pakai qaimatun. Jadi muzakkar bertemu muzakkar. Gender laki-laki, khobarnya juga gender laki-laki. Gender perempuan, khobarnya juga gender perempuan. Gitu. Zainab wa Hindun qaimatani. Nantinya seperti itu. Jadi, kalau Zaidun qaimatun, Zaidun. Zainabu qaimatun, dua. Zainabu wa Hindun qaimatani. Kalau tiga, Zainabu wa Hindun wa Fatimatun wa Fatimatu qaimatun. Nantinya seperti itu, ya. Jadi harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudaranya. Nahu kana Zaidun qaiman. Contohnya kana Zaidun qaiman. Nah, kana ini disebut kana dan inna nanti ya. Itu disebut amil nawasikh. Oke, kita lewati dulu. Contohnya kana Zaidun qaiman. Zaidun jadi isim kana, qaiman jadi khobar kana. Wa khobaru inna, kemudian khobar inna, wa akhwatiha dan saudaranya. Nahu inna Zaidan qaimun. Contohnya itu inna Zaidan qaimun. Zaidan jadi isim inna, qaimun khobar inna yang hukumnya dirofakkan. Nah, kana dan inna ini ya itu namanya nawasikh, amil nawasikh. Kenapa disebut amil nawasikh? Karena dia itu menghapus daripada hukum sebelumnya. Ya. Kalau kita perhatikan kana Zaidun qaiman, inna Zaidan qaimun. Asal keduanya adalah mubtada dan khobar. Ya, asal kalimat keduanya itu adalah mubtada dan khobar. Ya. Zaidun qaimun asalnya. Dua contoh itu contohnya Zaidun qaimun sebetulnya. Tapi ketika masuk kana dan inna, ya, berubah. Berubah hukumnya. Zaid menjadi isim kana, qaiman menjadi khobar kana. Gitu. Bukan mubtada khobar lagi, tapi isim kana dan khobar kana. Inna Zaidan qaimun, tidak Zaidun qaimun lagi, bukan mubtada dan khobar lagi, tapi isim inna dan khobar inna. Itulah dikatakan kana dan inna ini adalah amil nawasih, amil yang menghapus daripada hukum, ya, kata setelahnya. Wa tabi'u lil marfu'i, yang ketujuh, yang terakhir adalah tabi' yang mengikuti bagi yang dirofakkan. Wa huwa arba'atu asya, yaitulah 4 macam. Ya, adalah 4. Apa saja anak tuh? Pertama naat atau sifat. Nahu ja'a Zaidunil fadilu. Contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid al-fadilu, ya, orang yang dimuliakan. Nah, naat ini ya juga dikarenakan mengikuti kata yang sebelumnya, maka harus sama muzakarnya atau muannasnya, ma'rifatnya, nakirahnya gitu. Contoh di sini ja'a Zaidun. Zaidun ini adalah nama laki-laki. Kemudian dikasih naat, dikasih sifat, maka sifatnya pun laki-laki. Ya, al-fadilu dengan sifat laki-laki. Zaidun didomahkan, sifatnya juga didomahkan. Zaid adalah isim ma'rifat, maka sifatnya juga isim ma'rifat. Kalau Zaid ma'rifatnya karena dia isim alam, kalau al-fadilu ya dengan alif lam. Disamakan. Jadi kalau misalkan perempuan, kalau perempuan al-fadilatu, nantinya seperti itu. Misalkan ja'at Hindun al-fadilatu, nantinya gitu. Ya, jadi sesuai. Kalau laki-laki sifatnya laki-laki, perempuan sifatnya perempuan. Itu nah. Wal atfu nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Dan atof itu semisal telah datang Zaid dan Umar. Jadi atof ini dengan kata hubung, ya, dengan kata hubung, baik yang sesuai atau yang berlawanan, ya, seperti bal nanti ya. Nah, kalau ini yang sama hukumnya. Zaidun wa Amrun dengan waw. Kalau dengan waw ini kedudukannya hukumnya sama. Artinya dua-duanya datang begitu ya. Telah datang Zaid dan Umar. Wa taukidu,
Yang ketiga daripada tabi' yang mengikuti yang dirofakan itu adalah taukid. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Contohnya telah datang Zaid dirinya sendiri. Artinya dia betul-betul datang. Wal badalu dan badal nahu ja'a Zaidun akhuka. Contohnya ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid, yakni saudara kamu. Zaid saudara kamu gitu. Akhuka jadi badal dari Zaid. Wa hadhihi kulluha ya mazkuratun huna ijmalan. Di sini disebutkan secara global. Ala sabil i'tidad atas jalan hitungan. Secara hitungan ada 7 begitu. Wa sayuzkaru kullu wahidin minha fi babin mufassalatan, dan akan disebutkan tiap satu dari yang 7 tadi pada suatu bab ya, mufassalatan secara rinci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babul fa'ili kita akan lanjutkan di video yang akan datang.